Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik sekalian, selamat datang di channel Papa Farah Bercerita. Yuk ikut perjalanan cerita Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Ibrahim berangkat ke Mekah. Adik-adik tersayang, dengan izin Allah, Bunda Hajar pun mengandung. Tidak lama kemudian lahirlah bayi kecil yang diberi nama Ismail. Dengan dada yang dipenuhi kasih sayang dan rasa syukur mendalam atas karunia Allah, Nabi Ibrahim mendekap Ismail erat-erat. Sudah puluhan tahun beliau menantikan seorang anak. Kini pada usia senja, anak yang didambakan itu lahir. Air mata sang Nabi berlinang-linang menahan haru. Engkaulah belahan jiwaku, engkaulah penerus dakwahku kelak, bisik Nabi Ibrahim kepada bayi yang mungil. Sejak itu, hari-hari Ibrahim dipenuhi dengan tawa Ismail. Di sela-sela kesibukan berdakwah, beliau selalu menyempatkan diri untuk menggendong sang bayi. Bunda Sarah juga sangat menyayangi Ismail. Beliau sering membantu Bunda Hajar mengasuh sang bayi. Lihat Kanda, bisik Bunda Sarah sambil mendekap Ismail. Alangkah miripnya bayi lucu ini denganmu. Nabi Ibrahim tersenyum mendengar perkataan itu. Bunda Hajar pun membalas senyumannya. Namun adik-adik tersayang, Nabi Ibrahim adalah suami yang lembut. Beliau tahu bahwa walaupun amat menyayangi Ismail, sebenarnya Bunda Sarah sangat ingin memiliki putra yang lahir dari rahimnya sendiri. Putra saleh yang akan melanjutkan dakwah mereka. Nabi Ibrahim menyadari berapa beratnya perasaan Bunda Sarah. Beliau sangat ingin meringankan beban itu. Karena itu dalam setiap kesempatan berdoa, Nabi Ibrahim dan Bunda Sarah meminta agar Allah berkenan menurunkan seorang lagi penerus dakwah dari rahim Bunda Sarah. Adik-adik tersayang, belum lagi doa itu terkabul, Allah yang Maha Penyayang menurunkan sebuah ujian yang sangat berat. Nabi Ibrahim dititahkan untuk membawa Bunda Hajar dan bayinya pergi ke sebuah tempat yang sangat jauh. Sebuah tempat sunyi tak berpenghuni di tengah gurun yang tandus dan gersang. Perpisahan ini terasa sangat berat di hati Bunda Hajar dan Bunda Sarah. Namun kehendak Allah adalah di atas segalanya. Adik-adik tersayang, apa yang terjadi pada Bunda Hajar dan Ismail di tempat baru itu? Abul Anbiya. Akhirnya Allah Maha Penyayang mengabulkan doa Bunda Sarah. Pada usia yang sudah lanjut, Bunda Sarah mengandung. Kemudian lahirlah Nabi Ishak. Dari keturunan Nabi Ishak inilah kelak lahir Nabi Yakub, Yusuf, Ayub, Zulkifli, Su'aib, Yunus, Musa, Harun, Ilyas, Ilyasa, Daud, Sulaiman, Yahya, dan Isa. Sementara dari Nabi Ismail lahirlah Nabi Muhammad. Karena itu dari Ibrahim disebut Abul Anbiya atau bapak para nabi. Adik-adik tersayang, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala jua, Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak Bunda Hajar dan bayinya pergi jauh sekali ke tengah sebuah lembah tandus yang sekarang disebut Mekah. Tempat itu merupakan tempat persinggahan rombongan pedagang. Akan tetapi saat itu adalah saat-saat paling sepi sepanjang tahun. Tidak ada satu orang pun yang tampak di sana. Aku harus meninggalkanmu, kata Nabi Ibrahim alaihissalam kepada istrinya. Apakah ini kehendak Allah Subhanahu wa taala? Tanya Bunda Hajar. Nabi Ibrahim alaihissalam mengangguk, pasti. Allah pasti akan menjagamu dan anak kita. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam pergi meninggalkan Bunda Hajar dan Ismail dengan bekal seadanya. Tidak lama kemudian air pun habis. Ismail menangis kehausan. Bunda Hajar kebingungan, apalagi saat itu air susu pun tidak keluar. Kemana dia harus mencari air di tempat setandus ini? Bunda Hajar berlari ke puncak bukit terdekat. Ya Allah, hindarkanlah kami dari mati kehausan. Berikanlah kepadaku jika di sisimu ada air. Namun tidak dilihatnya sumber air. Beliau pun berlari ke puncak bukit sebelahnya. Dengan dada berdebar penuh harap, akan tetapi tidak juga terlihat air. Hanya pasir dan pasir di mana-mana. Begitulah adik-adik tersayang, Bunda Hajar berlari bolak-balik antara bukit Safa dan Marwah. Perjuangan Bunda Hajar itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu rukun haji, yaitu sa'i.
Dalam melakukan sa'i, para jamaah berlari-lari kecil antara Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. "Anakku," jerit Bunda Hajar sedih. "Paling lama esok dia dan bayinya akan mati kehausan. Akan tetapi adik-adik tersayang, Allah yang Maha Kuasa, ketika Ismail menendang-nendang pasir sambil menangis, keluarlah mata air yang terus dan terus memancar. Nama mata air itu adalah Zam-Zam. Berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Bunda Hajar dan bayinya dapat selamat. Tidak lama kemudian datanglah kafilah dagang. Karena ada sumur Zam-Zam, mereka bisa menetap. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam datang menengok, tempat itu sudah menjadi pemukiman. Alangkah bahagianya Nabi Ibrahim alaihissalam melihat Ismail telah tumbuh menjadi anak yang saleh. Akan tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam melakukan hal yang amat berat. Adik-adik tersayang, tahukah kalian apakah perintah Allah Subhanahu wa taala itu? Kelalaian manusia menyebabkan badai dan banjir. Sumur Zam-Zam pernah tertimbun dan dilupakan orang. Seorang bernama Mudzaz pernah mencoba menggalinya. Walaupun telah mempersembahkan sesaji berupa pedang dan pelana emas, air tidak juga muncul. Sumur Zam-Zam akhirnya berhasil digali oleh Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa taala ingin menguji Nabi Ibrahim alaihissalam, manakah yang beliau cintai, Allah Subhanahu wa taala atau putranya Ismail. Melalui mimpi, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih putra kesayangannya itu. Saat pagi hari tiba, Nabi Ibrahim alaihissalam memanggil Ismail. "Anakku, dalam tidur ayah bermimpi menyembelihmu. Apa pendapatmu, nak?" "Ayah, jika ini kehendak Allah, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Jangan takut. Ayah, insya Allah aku termasuk orang yang sabar." Nabi Ibrahim alaihissalam memeluk Ismail erat-erat dengan penuh haru. "Ayah mencintaimu, nak. Ayah bangga kepadamu." Adik-adik tersayang, Nabi Ibrahim alaihissalam membawa Ismail jauh dari rumah. Ketika sampai di tempat dia akan disembelih, Ismail berkata, "Ayah, jangan ragu, lakukanlah perintah Allah Subhanahu wa taala ini. Kalau ayah akan menyembelihku, ikatlah aku kuat-kuat agar ayah tidak terkena darahku. Aku takut darahku mengotori bajumu sehingga pahalaku berkurang. Ayah, jangan ragu jika melihat aku gelisah. Karena itu tajamkanlah parang ayah agar dapat memotongku sekaligus. Telungkupkanlah wajahku ayah, jangan dimiringkan. Aku khawatir ayah bisa melihat wajahku dan merasa iba sehingga ayah jadi ragu melaksanakan perintah Allah. Kalau ayah merasa bajuku dapat menghibur ibu, berikanlah baju ini kepada ibu." "Anakku," bisik Nabi Ibrahim alaihissalam, ketabahanmu menguatkan ketabahan ayah." Adik-adik tersayang, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam akan menyembelih putranya, Allah Subhanahu wa taala mengganti Ismail dengan seekor domba yang besar, disertai panggilan, "Hai Ibrahim, engkau telah melaksanakan mimpi itu." Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail bersujud penuh syukur. Mereka telah membuktikan bahwa mereka amat mencintai Allah Subhanahu wa taala melebihi segalanya. Melempar jumroh. Iblis 3 kali menggoda Nabi Ibrahim alaihissalam di perjalanan menuju tempat penyembelihan putranya. Nabi Ibrahim alaihissalam marah dan melempar iblis 3 kali dengan kerikil. Allah mengabadikan peristiwa itu dalam ibadah haji. Setiap jamaah wajib melontarkan kerikil di 3 tempat di mana iblis menggoda. Masing-masing disebut jumroh ula, jumroh wutsa, dan jumroh akobah. Adik-adik tersayang, setelah Ismail tumbuh menjadi pemuda yang gagah dan soleh, Nabi Ibrahim alaihissalam memanggilnya. "Anakku, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita membangun Baitullah dekat sumur Zam-Zam. Dengan izin Allah, aku akan membantumu," jawab Ismail. Kemudian keduanya bekerja keras. Ismail mengangkat batu, membelah dan meratakannya. Sementara itu Nabi Ibrahim alaihissalam menyusunnya menjadi sebuah bangunan. Agar dapat meletakkan batu-batu di tempat yang tinggi, Nabi Ibrahim alaihissalam berpijak di atas sebuah batu.
Jika satu bagian telah selesai dikerjakan, beliau memindahkannya ke bagian lain sehingga tempat pijakan lagi. Demikian dilakukan terus sampai seluruh bagian Ka'bah selesai dibangun. Adik-adik tersayang, telapak kaki Nabi Ibrahim alaihissalam membekas di atas batu pijakan tersebut. Jika kita pergi ke Masjid Al-Haram, kita dapat melihatnya dalam sebuah rongga berkaca. Batu itu dinamakan Maqam Ibrahim, artinya tempat berpijak Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah menyelesaikan pembangunan Ka'bah, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismailnya berdoa, "Ya Allah, terimalah apa yang telah kami kerjakan. Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar tempat itu dijaga kesucian dan kebersihannya, sehingga tempat beribadah, tawaf, ruku, dan sujud. Setelah itu Nabi Ibrahim alaihissalam kembali ke Palestina. Apa yang kemudian terjadi dengan Ismail? Hajar Aswad. Hajar Aswad atau batu hitam adalah sebuah batu lonjong bergaris tengah seperti 25-45 cm. Adik-adik tersayang, tak lama kemudian Ismail menikah. Namun belum berapa lama rasa gembira itu berubah duka karena Bunda Hajar wafat. Ismail amat kehilangan ibunya, betapa tidak dia ditinggal oleh orang yang sangat dia sayangi dan menyayanginya. Mendengar istrinya wafat, Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah berusia lanjut datang ke Mekah. Ketika tiba di rumah Ismail, Nabi Ibrahim alaihissalam diterima oleh menantunya. "Bagaimana kehidupan kalian?" tanya Nabi Ibrahim alaihissalam. "Hidup kami susah dan terlalu sederhana. Bahkan sekarang pun saya tidak dapat menyuguhkan apa-apa kepada bapak," keluh istri Ismail. Nabi Ibrahim alaihissalam termenung, dia pun berdiri dan pamit. "Sampaikan kedatanganku kepada Ismail. Katakan juga kepadanya bahwa aku ingin agar dia mengganti gerbang rumah ini." Ketika Ismail pulang, istrinya menyampaikan pesan ini. "Itu ayahku," kata Ismail. "Pesan itu memerintahkan agar saya mencarikanmu, karena kamu tidak berlapang dada menjalinkan hidup kita yang sederhana." Setelah melaksanakan pesan ayahnya, Ismail menikah wanita yang lain. Suatu saat Nabi Ibrahim alaihissalam datang berkunjung. Beliau diterima oleh menantunya yang baru. "Bagaimana kehidupanmu bersama Ismail?" tanya Nabi Ibrahim alaihissalam. "Alhamdulillah, Ismail adalah suami yang penyayang, rajin bekerja dan selalu membimbing saya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami hidup berbahagia." Nabi Ibrahim alaihissalam tersenyum. "Sampaikan kedatanganku kepada Ismail, katakan juga kepadanya bahwa aku menyukai gerbang rumahnya." Ketika Ismail datang, istrinya menyampaikan pesan Nabi Ibrahim alaihissalam. "Alhamdulillah, ayahku menyukaimu karena engkau istri yang saleh," senyum Ismail. Adik-adik tersayang, Ismail pun kemudian diangkat menjadi seorang nabi. Putra-putra beliaulah yang menjadi nenek moyang Nabi Muhammad SAW. Bagaimanakah kisah nenek moyang Nabi Muhammad SAW? Tempat ibadah tertua. Melalui surat Ali Imran ayat 96-97, Allah menerangkan bahwa sesungguhnya rumah ibadah tertua di dunia ini adalah yang ada di Mekah, yaitu Ka'bah. Rumah ibadah ini diberkahi Allah dan menjadi petunjuk bagi manusia di seluruh alam. Begitu tuanya umur Ka'bah sampai tak seorang pun tahu telah berapa lama Ka'bah berada di muka bumi ini. Ka'bah telah ada sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam diperintahkan membangunnya kembali. Salah seorang nenek moyang dari Nabi Muhammad SAW bernama Hashim bin Abdul Manaf. Dia adalah pemuka masyarakat dan orang yang berkecukupan. Masyarakat Mekah mematuhi dan menghormatinya. "Wahai penduduk Mekah, aku membagi perjalanan kalian menurut musim. Jika musim dingin tiba, pergilah berdagang ke Yaman yang hangat. Jika musim panas, giliran kalian pergi ke Syam yang sejuk." Demikian keputusan Hashim. Adik-adik tersayang, Hashim tambah disayangi penduduk Mekah karena pada suatu musim kemarau yang mencekam, dia pernah membawa persediaan makanan dari tempat yang jauh. Padahal saat itu makanan amat sulit didapat. "Terima kasih wahai Hashim, engkau menolong kami dengan pemberian makanan ini," seru penduduk Mekah. Di bawah kepemimpinan Hashim, Mekah berkembang menjadi pusat perdagangan yang makmur. Pasar-pasar didirikan sebagai tempat berniaga kafilah-kafilah dagang yang datang dan pergi silih berganti, baik pada musim panas maupun pada musim dingin. Demikian pandainya penduduk Mekah berdagang sampai-sampai tidak ada pihak lain yang mampu menyaingi mereka. Akan tetapi adik-adik tersayang, di
samping kemajuan besar itu, masyarakat Arab juga mengalami kemunduran yang luar biasa. Itulah sebabnya mereka dijuluki masyarakat jahiliyah, alias masyarakat yang diliputi kebodohan. Itulah sebabnya sampai Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul terakhirnya di tempat ini. Adik-adik tersayang, apa saja yang dilakukan bangsa Arab saat itu sehingga mereka dijuluki masyarakat jahiliyah? Pembagian urusan. Beberapa jabatan pemerintah di Mekah, diantaranya hijabah, pemegang kunci Ka'bah, sikoyah, penyedia air dan makanan buat para penziarah. Rifadoh mengatur pembagian dana dari orang kaya untuk fakir miskin. Qiyadah mengatur urusan peperangan. Terima kasih untuk adik-adik pendengar sekalian. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya, biar semua kebaikan tersebar. Papa Farah undur diri dulu nih. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.